Halo sobatku, balik lagi masih di channel kita tercinta. Kali ini kita ke dunia tenaga kerja lagi, ke tenaga kerjaan. Apa sih perbedaan sebenarnya antara UMP dan UMK, upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota? Bahkan kita juga mengenal dulu tuh sering mendengar istilah UMR atau upah minimum regional. Sebenarnya apa sih yang dipakai, yang mana yang dipakai dalam ketenaga kerjaan? Oke, mana yang harus menjadi acuan perusahaan untuk memberikan upah bagi pegawainya. Sedangkan antara UMP dan UMK, setahu kita kan besarannya itu beda. Terus apakah sekarang istilah UMR sudah tidak dipakai lagi atau sebenarnya masih ada? Oke, upah minimum atau upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman itu terdiri atas upah minimum provinsi atau UMP. Ini merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya wajib ditetapkan oleh gubernur, sahabat hukum. Kemudian upah minimum kabupaten atau kota atau UMK ini adalah standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten kota yang pengajuannya itu dilakukan oleh bupati atau wali kota, itu bedanya. Kemudian ditetapkan oleh gubernur. Gubernur itu bisa menetapkan UMK dalam hal hasil penghitungan upah minimum kabupaten atau kota yang lebih tinggi dari UMP. Dan memang harusnya begitu. Kemudian kita lihat penetapan upah minimum itu dilakukan bagi daerah yang telah memiliki upah minimum. Kemudian kabupaten kota yang belum memiliki upah minimum dan daerah hasil pemekaran kalau ada. Terus bagaimana dengan istilah UMR yang selama ini kita kenal dan sering kita dengar? UMR atau upah minimum regional itu adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi termasuk kabupaten kota ada di dalamnya. Nah, istilah UMR itu kini tidak lagi digunakan dan berganti dengan istilah UMP untuk tingkat 1 provinsi ya dan UMK untuk tingkat 2 kabupaten kota. Nah, UMR, UMK, UMP ini secara umum itu memiliki perhitungan dan kenaikan yang dipengaruhi oleh inflasi, sahabat hukum. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi juga di situ, ada rata-rata konsumsi per kapita, kemudian ada banyaknya upah minimum regional, upah minimum provinsi atau UMP ya, kemudian upah minimum kabupaten atau kota UMK. Jadi itu masing-masing upah minimum yang berlaku selama ini dalam sistem penggajian karyawan. Nah, bagaimana dengan penetapan UMR, UMP dan UMK ini erat kaitannya dengan kenaikan dan penetapan upah terbaru. Jadi pemerintah menggunakan sejumlah skala yang kemudian bisa diterapkan kepada masing-masing upah minimum ini. Skema ini nanti akan mempengaruhi besaran upah yang diterima oleh para pekerja di daerah masing-masing ya. Oleh karenanya pekerja itu harus tahu skema penetapan upah di Indonesia, termasuk perbedaan mengenai UMR, UMP, dan UMK, di mana mereka bekerja. Jika kemudian dalam satu daerah sudah diatur besaran UMP dan UMK, maka yang jadi pertanyaan kita ya sering tuh, manakah yang dijadikan acuan dalam penentuan besar upah karyawan di daerah itu ya? UMP atau UMK sebenarnya. Jadi kalau kita ingat, penetapan UMK hanya dilakukan, ini aturannya ya, apabila hasil perhitungan UMK itu lebih tinggi daripada UMP. Jadi kalau kita lihat pasal 8 ayat 1 dan 2 Permenaker nomor 18 tahun 2022 yang berbunyi penetapan upah minimum bagi kabupaten atau kota yang belum memiliki upah minimum harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kita lihat syaratnya di ayat 1 tadi ya, kita lihat syaratnya tuh.
Oke, kita lihat syarat tertentu pada yang satu itu adalah yang pertama rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Itu syarat yang pertama. Terus yang kedua, nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia itu pada periode yang sama itu selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi itu baru bisa. Jadi lingkup keberlakuan ketentuan UMK lebih khusus dari UMP. Jadi ini berarti ya ketentuan mengenai UMP berlaku bagi seluruh kota atau kabupaten ya di suatu provinsi apabila kabupaten-kabupaten atau kota di provinsi itu belum ada pengaturan mengenai UMK masing-masing kabupaten atau kota. Sedangkan jika dalam satu kabupaten atau kota sudah ada ketentuan mengenai UMK yang jumlahnya itu harus lebih besar dari UMP ya, dia harus lebih besar. Kalau lebih kecil nggak bisa. Maka yang berlaku bagi perusahaan untuk memberikan upah bagi pegawainya adalah ketentuan UMK tadi. Oke, sekarang kita lihat pengertian dari UMP itu apa sih, upah minimum provinsi. Pasal 4 Kepmenaker Trans nomor 226 tahun 2000 ya, UMP yang sebelumnya dikenal sebagai UMR itu ditetapkan oleh gubernur. Setiap provinsi itu memiliki standar minimum upah yang berbeda-beda. Perbedaan ini itu kita lihat dari standar kebutuhan hidup yang dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya, kemudian adat istiadat, kebudayaan, struktur ekonomi dan kinerja. UMP yang ditetapkan oleh gubernur ditetapkan paling lambat setiap tanggal 21 November dan berlaku pada 1 Januari di tahun berikutnya. Salah satu. Kemudian penghitungan UMP itu dilakukan dengan menggunakan formula yang melibatkan perhitungan inflasi year of year atau tahun ke tahun dan PDB kuartal 3 dan 4 tahun yang sedang berjalan. Kemudian untuk pengertian dari upah minimum kabupaten atau kota ya atau UMK, ini adalah standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten atau kota yang pengajuannya itu dilakukan oleh wali kota atau bupati, kemudian ditetapkan oleh gubernur. Itu dia. Ini didasarkan pada pasal 16 mengenai penghitungan nilai UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota untuk disampaikan kepada bupati atau wali kota sebelum direkomendasikan kepada gubernur. Pasal 16 ayat 4 itu dijelaskan bahwa jika hasil penetapan UMK-nya itu lebih rendah dari UMP, maka wali kota atau bupati itu tidak dapat merekomendasikannya kepada gubernur. Jadi gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan UMK apabila UMK tidak sesuai dengan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan secara umum ya. Faktor yang mempengaruhi kenaikan UMP dan UMK itu berdasarkan pasal 25 ayat 2 PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan di mana kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan itu berpengaruh. UMP atau UMK pada umumnya memiliki perhitungan dengan kenaikan yang dipengaruhi oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, rata-rata konsumsi per kapita, serta banyaknya masyarakat yang bekerja, guys. Demikian jawaban dan penjelasan kami terkait dengan apa sih bedanya UMP dan UMK, kemudian acuan yang digunakan apa. Oke, terima kasih dengan terus pantengin channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.